Selama sakit ada kejadian mistis gak? Banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin Q&A part 2 untuk pejuang autoimun. Jadi udah lama banget, kayaknya setahun lebih aku gak bikin yang part 2. Atau kemana deh, waktu itu udah bikin videonya, cuman HP-nya kan hilang waktu COVID. Jadi ya aku bikin lagi yang baru. Mumpung ada mood dan pertanyaannya seperti biasa aku sudah kumpulkan dari Q&A di Instagram aku. Aku gak akan nyebutin nama, tapi aku bakal cantumin di sini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget diajukan ke aku sampai aku tuh kayak bosen gitu jawabnya. Karena itu mulu, padahal udah aku taruh di highlight. Jadi aku bikin aja semua di YouTube biar kalian leluasa untuk baca berulang-ulang kali. Ya gak sih? Iya aja. Oke, let's go. Oke, pertanyaan pertama, selama sakit ada kejadian mistis gak? Banyak banget kejadian mistis aku, terutama di ruangan ICU. Aku gak akan sebutin rumah sakitnya karena demi kemaslahatan para nakes di sana. Jadi di ruangan tersebut kayak bukan aku habis bangun dari koma, aku kayak antara halu dan gak, cuman itu kayak nyata gitu loh. Terus aku tuh melihat pasien samping kanan dan kiri aku tuh lagi sadar, lagi stabil. Yang pertama yang aku lihat tuh yang sebelah kiri aku ada pasien seorang wanita, ibu-ibu yang telah melahirkan. Beliau tuh lagi disuapin biasa aja, kayak wow udah mau sembuh. Aku masih posisi pakai ventilator. Kemudian nggak lama kemudian tuh ya, pasien yang samping itu ngedeketin aku, tiba-tiba ada di samping meja aku, samping bed aku. Dia kayak ngajakin aku ikut bareng dia gitu. Terus aku gak bisa ngomong, aku ketakutan karena ya aku takut mati gitu. Baru sadar udah diajak lagi gitu loh. Nah habis itu kayak aduh, aku mau teriak gak bisa, pakai ventilator bu, susah. Akhirnya ada perawat yang datang, beliau kayaknya bisa lihat kayak semacam indigo lah. Beliau bilang katanya udah tenang aja, gak akan kenapa-napa, sambil tangan perawat tuh kayak gini-gini loh, kayak ngusir secara halus. Tapi pas aku lihat kiri tuh pasiennya tuh masih sadar, cuman yang datang itu gak tau lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pasien yang sebelah kanan aku itu profesor Torak gitu ya, pokoknya orang penting lah di RS tersebut. Beliau lagi video call sama cucunya, tapi tiba-tiba ada di depan kamar aku. Jadi kan kamar itu ada kaca depan itu dan jarang ditutupkan karena kan emang ICU tuh kalau kalau di ruangan tersebut ditutup kalau ada tindakan yang urgent, terus ketika mandikan pasien kayak gitulah. Nah kemudian beliau datang ke depan kaca, cuma senyum, nggak serem mukanya, nggak serem karena memang mukanya tuh memang ketika mereka ada di situ gitu. Bajunya pun sama. Kemudian beberapa jam tiba-tiba tirai itu ditutup. Yang pertama yang kiri dulu, yang ibu-ibu itu, malamnya itu ditutup. Kataku tuh kenapa ya, kataku. Terus perawat tuh kayak lari-lari gitu. Ada secelah dikit itu lagi ngituin jantung gitu ya, pokoknya yang RJ atau apa, gua gak ngerti ya bahasa medis ya. Pokoknya kayak di ini diusahain yang terakhir gitulah. Terus
pasiennya plus itu dalam artian tuh kayak meninggal gitu kan. Aku kaget perasaan baru tadi kesini deh, maksudnya apa ya gitu. Terus kayak mikir lagi, terus kan bapak yang sebelah itu tuh besoknya datang ke depan kaca itu, terus malamnya juga sama pindah, padahal mau pindah ruangan. Rata-rata yang nyamperin aku tuh udah mau pindah ruangan, kayak ngasih kabar baik tapi dijatuhin seketika gitu. Nah dari situ kayak, oh gini ya kalau ada yang mau meninggal, tapi hanya di ruangan itu dan hanya saat itu deh kayak ini. Soalnya aku ke ruangan-ruangan lain pun kalau ada yang meninggal tuh enggak kayak didatengin kayak gitu, enggak sampai ditunjukkan mukanya, paling cuma firasat doang. Justru kayak gini ya rasanya. Terus aku tanya dong sama perawat, aku tuh halu nggak sih? Ternyata enggak, memang pasien-pasien yang baru sadar atau setelah menjalani koma kayak gitu memang wajar sih, apalagi di ICU karena rata-rata kebanyakan pasiennya meninggal gitu. Oke. Jadi pengalaman mistis aku itu ya sebenarnya ada banyak, karena aku dirawat tuh bertahun-tahun, maksudnya hampir tiap tahun aku dirawat, malah 3 bulan sekali gitu. Dan untuk ke ICU tuh hampir 6-7 kali gitu. Jadi itu tuh selalu ada kejadian mistis gitu. Oke, next pertanyaan kedua. Capek nggak sakit-sakitan terus? Capek banget, kayak aduh ini tuh kapan kelarnya gitu. Aku pengen kerja, aku pengen kuliah lagi, aku tuh pengen kayak orang normal yang kayak aktivitas biasa tanpa aku harus peduliin aduh obatnya tinggal segini, aduh nanti kalau aku kesini tuh sesek gak ya. Itu kayak capek, nguras pikiran, mental aku udah kena. Kenapa kena? Karena aku pun lagi ditangani oleh psikolog. Sebelumnya aku ditangani psikiater, cuman obat-obatannya bentrok sama autoimunku, jadi malah bikin sesak obat-obatannya. Jadi aku stop dan dokternya bilang ya udah coba ke psikolog untuk psikoterapinya, kayak ngalihin sugesti kayak gitu. Sedang berjuang, ya mudah-mudahan ada perubahan, karena aku triggernya udah makin kesini kan, karena udah banyak pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi trauma aku makin dalam, makin banyak ketakutan. Next, total dirawat berapa kali? Mulai lupa, tapi ya hitung aja dari 2013 aku rawat, 2014 3 bulan sekali, sampai 2017 itu 3 bulan sekali. Kalau itu mungkin 10 lebih, hampir 20 sampai tahun ini. Apalagi aku kemarin kena covid, rawat juga, nggak enak lah kena covid. Banyak intinya ya. Terus pertanyaan berikutnya, dokter syarafnya ditangani siapa? Untuk sekarang ini banget aku ditangani oleh dokter Winu di RSCM Kencana. Kalau di RSAS aku ditangani sama dokter Rani. Berhubung dokter Rani pensiun dan kayaknya udah gak praktek lagi di RSAS semenjak covid, karena kan punya komorbid juga, jadi rentan, udah lanjut usia juga kan, jadi selalu by WA aja. Tapi kan aku kalau kontrol butuh untuk cek fisik kan, jadi beliau menyarankan aku untuk mencari dokter yang ada di RSAS atau di rumah sakit manapun. Untuk di RSAS masih dokter Rani sama dokter Sobar kalau untuk cek fisik. Itu. Ceritakan awal mula kena lupus. Tahun 2017 itu terdiagnosa bulan Agustus setelah aku operasi. Awalnya sebelum itu tuh memang aku ada keluhan sakit sendi, karena kan aku main piano, jadi suka kerasa kok mainnya agak nggak enak, jadi sakit banget sendinya tuh. Aku paksa malah makin sakit. Aku kira rheumatoid arthritis ya, karena kan kayak tanganku tuh dulu sempet kayak bengkok, nggak ngerti deh. Pokoknya dokter juga
bilangnya kayak ini RA bukannya dicurigai, tapi ternyata aku disuruh tes anak IF, ya tes anak gitulah untuk autoimun. Jadi di situ akan kelihatan autoimun mana yang aku kena. Kemudian di situ ada lupus, SLE, apa sih sistemik lupus, apa gitu gue lupa. Namanya gue lupus aja. Di situ akurasinya tinggi. Dirujuklah ke dokter remato. Habis itu dokter remato bilang ini lupusnya lebih ke simptom apa ya namanya ya, pokoknya kayak ke bagian organ dalam, bukan ke kulit. Nah kan biasanya orang lupus di situ suka ada butterfly rash, aku enggak, alhamdulillah. Cuman ya itu malah lebih parah karena kan organ dalam gimana sih dirusak kayak gitu loh. Ginjal, lambung, paru-paru, itu organ dalam kan. Ini makanya suka aku masih bingung sebenarnya karena penyakit ini tuh gimana sistem kerjanya penyakit ini. Tapi ya mulai memahami dikit-dikit kayak sekarang lagi gangguannya ke lambung. Oh berarti lupusnya lagi nyerang lambung. Terus-terusan aja selama berapa bulan. Nanti sembuh, tahu-tahu nyerang yang lain gitu. Kayak ginjal, aku kena batu ginjal. Cuman masih dalam batas terpantau gitu. Alhamdulillahnya. 2017 itu aku terdiagnosa lupus, tapi masih dianggap stabil lupusnya karena minor, karena mayornya itu autoimun myasthenia gravis. Terus habis itu dikasih obat imuran, aku merasa MG kok enak setelah minum imuran, karena itu untuk MG juga bagus. Cuman lambung aku nggak nyaman, kemudian ginjal aku malah lebih sering kena batu ginjal karena aku kan memang tidak minum air putih, obat terus-terusan masuk. Gimana tuh? Ya gitulah bandelnya aku. Terus rambut rontok, leukosit aku terjun bebas, biasanya 3000 jadi ke 1500. Ya gonta-ganti obat mulu lah pokoknya. Seperti itu awal mulanya. Lanjut pertanyaannya, bisa sembuh gak sih? Sembuh penyakit apa nih? Kalau penyakit autoimun tuh lebih ke remisi. Aku tuh suka ngambil hal terburuknya aja dulu, jadi jangan terlalu terlena bisa sembuh kayak gitu. Apa sih yang nggak bisa kalau Allah udah berkehendak gitu ya. Cuman kayak aku mau antisipasi bahwa penyakit ini tuh seumur hidup pengobatannya mungkin bisa remisi dan ada pencegahannya. Karena penyakit autoimun itu tuh lebih ke kita yang ngatur pola hidup. Kita harus pinter-pinter gimana ya, kayak menangani penyakit ini dengan manajemen stres yang baik, pola hidup yang baik, kayak gitulah. Pokoknya bisa terkendali. Kita mengendalikan penyakit ini harus bisa. Jadi pada intinya bisa sembuh kalau Allah berkehendak. Cuma dalam dunia medis lebih ke penyakit seumur hidupnya harus dikontrol, tapi bisa remisi gitu ya. Kalian bisa simpulin sendiri. BTW suaraku kecil ya karena aku udah mulai sengau, maaf ya, nanti aku gedein volumenya. Total biaya selama rawat, wow itu gak bisa terhitung. Dan ini aku gak pernah mau totalin karena kayak ngerasa nanti jatuhnya mikir, aduh kalau aku mau berobat ini nanti duitnya sayang gitu, mending beli ini. Enggak gitu, karena aku ngerasa kesehatan tuh lebih penting dari segala-galanya. Kalau kita sakit bisa nggak kerja? Enggak kan. Tapi kalau kita sehat kita bisa kerja tuh jatuhnya. Jadi masalah biaya aku nggak tahu, mama aku yang tahu mungkin, tapi mama aku juga nggak pernah kayak mungkin udah berapa nih kayak gini bisa nih buat rumah sih, enggak, karena itu hal sensitif banget kan. Ke aku juga jadi beban pikiran. Cuman udah mulai banyak gitu ya, lumayan. Kayak kalau di itu gini, setiap aku cuci darah plasma 60 juta kayak gitu ya, kalian bisa hitung aja. Terus apa yang nggak bisa dilupakan ketika rawat? Hampir semuanya aku nggak bisa lupain karena setiap rawat tuh ada momen-momen yang menyedihkan,
menyenangkan, mengharukan, semua itu tercampur. Cuman mungkin lebih ke ada trauma yang tertinggal ketika aku rawat tuh, ada membekas, dan itu malah jadi panjang ketika obat biusnya tidak bekerja dengan baik. Aku merasakan intubasi, keadaan sadar, merasakan sakitnya seperti apa, selang masuk ke tenggorokan untuk memompa paru-paru. Itu Masya Allah, sebelum kayak ya Allah, apa aku mau mati sekarang gitu. Aduh, sakit banget. Makanya kalau setelah kejadian itu aku suka takut kalau sesek, pasti pikirannya apakah aku nanti ke ICU dan harus intubasi pakai ventilator, nanti biusnya bekerja nggak ya, malah kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu tuh berkembang sampai sekarang, jadi meninggalkan trauma yang dalam. Makanya aku dibilang kayak udah sakit mental, sakit fisik gitu. Mood aku naik turun, jadi kayak aku bisa jadi orang yang aneh, aku bisa jadi orang yang baik banget, aku bisa jadi orang yang bijak, aku bisa jadi orang yang religius, aku bisa jadi orang yang pemarah, kayak egois yang marah-marah terus. Kadang seperti itu moodnya tanpa aku sadari. Karena ya kalian bayangin aja, hidup dengan autoimun itu dari tahun 2012-2015 lah terdiagnosanya sampai sekarang gitu. Udah banyak trauma, omongan orang yang gak enak didengar di telingaku, jadi kayak akumulasi emosi gitu ya, nggak pokoknya itu. Lanjut, pengalaman tidak mengenakan selama rawat. Udah batuk, sorry. Oke. Pengalaman tidak mengenakan selama rawat. Selama rawat tuh emang pengalaman aku nggak pernah mengenakan, karena dirawat aja tuh nggak enak guys. Nah itu tadi yang meninggalkan trauma. Terus kadang suka dijulitin sama orang-orang kalau lagi rawat kayak drama. Terus pernah ketemu oknum dokter yang dia tuh nyebelin tuh dalam artian kayak aku di situ sendirian, HP itu aku pegang untuk mobilisasi penghubung aku ke keluargaku, karena kan perlu tanda tangan segala macam kan. Aku harus telepon mamaku dong, di ICU sendirian, ada nggak bisa keluarga jagain, cuma bisa nengok. Dokternya tuh bilang, kamu tuh dirawat, kamu tuh sakit, gak usah fokus sama HP. Sekarang aku malah tantangin ini. Sekarang aku mau tanya dokter sekarang butuh siapa? Butuh orang tua aku kan untuk datang. Kalau HP ini gak aku pegang, siapa yang mau ngomongin? Dia diem. Emang ngeselin tuh dokter. Tapi ketemu lagi pas aku di ICU dan beliau kayaknya udah mau lulus. Terus kayak ya udah melupakan hal tersebut. Ya udah, hai lagi. Cuman kayak kurang etis aja ngomong kayak gitu ke pasien. Notabene yang lagi rawat tadi itu sendirian di ruangan, maksudnya sendirian gitu, nggak ada keluarga yang nemenin, dan di ruang ICU. Kan dokter juga harus mempertimbangkan mentalnya pasien kan. Gue gak nyalahin dokter yang semua dokter gitu, enggak. Kan aku bilang itu oknum kayak gitu. Next, aduh, aku mulai agak ngedrop. Emang kondisi aku lagi kurang bagus akhir-akhir ini. Doain ya guys, semoga aku panjang umur, sehat terus. Lanjut, obat apa aja yang diminum sekarang? Ada obat Mestinon, ada itu ini Lansoprazole, ada methylprednisolone. Terus ada imuran sebenarnya, cuman imurannya aku lagi stop karena lambung aku gak kuat. Ya udah stop, udah capek gitu, kayak lambung tuh udah teriak. Dan kondisi fisik aku juga udah mau mati. Wah, tapi gue bisa mungkin gak mau dirawat gitu. Oke, next, rencana hidup ke depan setelah berdamai dengan autoimun. Oh ya benar, aku
mulai berdamai dengan autoimun setelah aku operasi gitu. Karena udah mulai oke, aku memahami badan ini tuh butuh apa, badan ini tuh harus kayak gimana biar nggak rewel gitu. Rencana hidup ke depan masih terus mengontrol badanku, jangan sampai aku dikontrol oleh penyakitku gitu. Jadi sebisa mungkin aku yang mengontrol. Lo nggak bisa nih ngedrop saat ini. Lo kalau mau ngedrop nanti nunggu gue istirahat total. Maksudnya artinya gue lagi nggak ada kerjaan kayak gitu. Ya kayak gini aku ngedrop kayak aku lagi nggak ada kegiatan yang padat. Next, pantangan makanku. Untuk pantangan makan sebenarnya banyak. Untuk lupusnya kayak harus gluten free, jangan yang manis-manis banget, banyak banget. Cuman karena dokter syarafku tidak memantang apapun, beliau cuma bilang gini, hebatnya tuh bikin mikir pasien itu gini, ngomong, kamu nggak ada pantangan makan kok, tapi kamu boleh bebas makan apa aja. Tapi ketika kamu udah ngerasa nggak enak badan kamu, ketika setelah makan itu kamu stop, jangan makan itu lagi. Jadi kan gue mikir ya, oh iya ya, ternyata nggak enak makan ini tuh ke badan. Jadi justru ngebatasin, aku yang ngebatasin diri. Aku nggak mau makan ini karena nanti aku bakal kayak gini. Kalau kayak gini nanti efeknya bakal gini kayak gitu. Hebat kan dokternya cara ngomongnya, di biasa emang dokternya. Kan kebanyakan yang pernah aku temuin langsung bilangnya, kamu tuh nggak boleh makan pedas, kamu tuh nggak boleh ini. Justru kalau malah makin dilarang, gue tuh malah makin penasaran. Gue malah makin ya udah sih bodo amat, gue yang ngerasain kayak gitu tuh mikirnya. Tapi ketika dokternya malah bilang, ya suka aja kamu makan apa aja, mau makan pedas, mau makan apapun itu, seblak segala macam, gue pecinta seblak banget. Tapi ketika kamu udah makan itu, ada apa-apa terjadi apa-apa, kamu yang nanggung sendiri dan kamu stop makan itu. Ternyata benar, ketika aku makan pedas lambungku bereaksi. Jadi aku udah menghindari pedas. Di rumah pun kalau masak-masakan pedas itu terpisah. Jadi aku tuh gak akan makan itu. Mama tuh selalu udah tahu misahin makanan aku dan makanan yang lain biasa. Kalau makan bakso, aku jarang pakai sambal. Kadang cuma pengen buat orang tuh pakai saus. Itu jaga sehatnya. Cuman ya intinya lebih gak ke pedas aja sih. Sama soda aku gak minum, kopi aku gak minum. Seblak pun itu tuh seminggu sekali, 2 minggu sekali kayak gitu, nggak tiap hari. Itu pun nggak pedas. Gimana tuh bayangin, seblak nggak pedas, nggak enak kan? Tapi karena udah terbiasa nggak makan pedas sih, jadi enak. Terus makan mie instan tuh udah jarang banget, sebulan tuh sekali kayak gitu. Banyak pantangannya sebenarnya, cuman badanku yang mantang itu sendiri. Terus pengennya makan dulu, udah itu badanku yang mau. Oke, next. Lanjut, kesehatan mentalnya ditangani siapa? Dulu psikiater, sekarang psikolog. Udah aku jawab ya tadi. Terus wait, aku agak sesak dikit. Oke, mendingan. Bagaimana bisa yakin punya pendamping hidup yang bisa menerima kekurangan kita secara kan autoimun? Aku selalu diyakinin sama perawat-perawat ketika perawat bilang gini, Put, yakin aja Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa. Itu kan berpasangan. Akan ada laki-laki yang menerima kamu apa adanya dan kamu kan berpasangan kayak gitu. Dan ada suamiku alhamdulillah menerima aku apa adanya. Dia tahu aku sakit. Dan nanti deh aku bakal upload juga Q&A bareng suamiku biar kalian yang autoimun jangan minder. Bisa gak ya dapet pasangan? Bisa, banyak. Yang punya anak aja banyak kok. Jadi jawabannya tenang, bisa. Selagi kita percaya ada Allah, ya harus percaya sih, itu bisa. Kita berdoa aja terus ya. Lanjut, berasa terbatas gak sih ketika kena autoimun? Terbatas banget, kerasa itu tuh. Aku mau kuliah, sakit-sakitan cuti,
ujung-ujungnya nggak jadi, kayak nggak lanjut. Aku pas lagi ini kerja nggak bisa karena aku punya penyakit, yang perusahaan tuh banyak yang nggak nerima karyawan yang sakit-sakitan meskipun kondisi gue lagi stabil. Cuman kita nggak tahu ya kondisi kita tuh ketika drop tuh seperti apa. Makanya aku lebih ke punya usaha sendiri, meskipun itu lebih stres karena aku harus mikir gimana caranya usaha aku tuh masih tetap berjalan dan bisa menggaji karyawan. Terus dia bikin konten, di endorse kayak gitulah. Ya sangat terbatas. Aku sebenarnya kayak orang normal, cuman mungkin ini jalan yang terbaik biar aku sadar kalau hidup ini tuh indah loh untuk kita jalanin, kita manfaatkan, bahwa itu harus rajin-rajin deketin Allah. Kita nggak tahu kapan dipanggil, apalagi punya waktu ini kan pikirannya tuh kematian tuh mendekat banget kayak gitu. Cuman kayak ya udah, ini jalan yang terbaik buat aku. Kayaknya Q&A-nya segini aja nggak sih, apa mau sejam? Bingung guys, pertanyaannya masih banyak ya, soalnya aku rangkum dari yang dulu-dulu. Aku sering ngadain Q&A, kebanyakan followers aku tuh yang pejuang autoimun, jadi ya pertanyaannya kurang seputar autoimun. Kalau untuk pertanyaan pribadi kayaknya nanti aja deh yang Q&A bareng suami, kalian bebas deh mau bertanya apa. Tubuh aku udah mulai agak drop kondisinya, aku harus istirahat. Napasku udah mulai agak ngos-ngosan, suaraku udah mulai melemah, agak sengau gitu. Mari kita tutup sesi Q&A part 2 ini. Kalaupun ada part 3 yang mungkin bareng suamiku ya. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai selesai. Sorry banget kalau agak ngeboringin karena ini kayak deep talk, ngomong deep talk sama aku gitu, antara kalian. Dan aku pengennya video itu jadi kenangan manis ketika aku gak ada, jadi kenangan yang berharga untuk orang-orang yang masih berjuang dengan autoimun. Semoga aku berumur panjang ya, dan tetap bisa ngasih pengalaman aku, dan semoga bisa jadi inspirasi yang baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Semangat pejuang autoimun, kalian gak sendiri, kita akan saling support dan saling doa. Keluarga pun gak mungkin ninggalin kita sendirian, mereka akan selalu ada di belakang kita. Jadi tenang aja, gak usah sedih. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.